Saya terus sabar, saya terus mengalah, saya terus sabar, dan saya terus ditindas sama teman-teman saya. Gimana cara agar saya bisa dihargai teman-teman? Kesalahan dari ujung rambut sampai ujung kaki saya yang selalu disalahkan. Saya sadar diri saya ini hidup hanya di Jakarta menjadi helper. Terkadang saya memberikan petunjuk yang benar aja dianggap salah, dianggap sok tahu, dianggap sok mengerti, didiamin, dikiranya saya nggak tahu apa-apa. Serba bingung. Jangankan orang yang nggak suka, yang suka aja kadang nggak suka mendadak karena cemoohan orang lain yang dibilang katanya ini, katanya itu. Saya hidup di dunia ini bukan hanya untuk mencari masalah, melainkan saya ini untuk membahagiakan kedua orang tua saya dan untuk masa depan saya kalau ada jodoh. Dan bukan berarti saya diam itu saya penakut, dan saya diam itu karena pilihan jiwa ketenangan saya menyikapi ketenangan untuk di saat keadaan saya sedang terpuruk seperti ini. Semua ini pasti ada jalan yang benar dan lurus. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerti keadaan hati saya saat ini. Saya masih memberikan banyak istighfar dan masih banyak memberi notifikasi sama teman-teman saya yang pintar dan yang sok tahu benar. Bos hanya memandang saya rendah dan tidak dihargai keadaan saya di sini. Dan di saat saya konflik sama teman saya sendiri pun saya tetap salah. Saya memang keadaan saya di dunia ini diciptakan seperti ini. Mungkin ada suatu saat nanti saya ini Dendi sukses. Ini hanya untuk pelajaran di masa depan. Dan saya tidak ingin terulang kembali direndahkan oleh orang lain yang tidak tahu diri. Dan saat ini saya ingin curhat kepada siapa lagi melainkan ke orang tua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bingung harus bagaimana, saya bingung harus untuk berbuat apa. Saya bekerja bersama dan saya memberikan petunjuk yang katanya dibilang sok tahu. Saya masih dianggap jadi penyuruh-penyuruh. Kamu sebagai helper nggak usah banyak nyuruh. Padahal pertujuan saya dan kebenaran itu pas apa yang dibutuhkan. Saya semalam sempat konflik sama teman saya sendiri cuma gara-gara ada barang yang ketinggalan seperti double tip dan apalagi masalah pengeboran di Hebel itu tidak mudah, dan saya tahu Hebel itu harus pakai drill ya kan, dan kata teman saya yang bilang jangan pakai drill, pakai yang halus. Pakai drill yang pakai yang halus kalau itu bentuknya Hebel tetap sama Hebel
dimanapun tetap rapuh. Dan saya diusahakan pemasangan bracket outdoor, saya itu paling yang terbaik dan tangguh. Tapi tanggapan teman saya, sampai 15 tahun pun nggak bakal kelar, bahasanya gitu. Bahasanya terlalu berlebihan buat saya, dan saya baru belajar memegang AC hanya di sini. Waktu sama sinario sekarang udah lama pun saya tidak boleh memegang apa-apa, walaupun tersanding keberadaan saya bersama dia. Terkadang juga orang lain menganggap saya, oh Dendi hanya bisanya seperti ini doang, nggak ada kelebihannya, dan susah untuk diatur, dan susah untuk dikasih cernahan. Dan banyak yang bilang ada si Muria nggak mau sama saya, nggak apa-apa. Terus ada si Rio yang bagian ngerakit indoor, dibilang dia juga tidak mau. Dan ini satu lagi, si Yudi, orang yang songong, yang paling sok pintar, dia bilang jangan sok tahu, lo tuh kalau dibilangin susah, nggak bisa dikasih arahan, padahal arahan saya paling benar. Nah itu menurut dia paling benar. Nah bagi saya kan punya pemikiran sendiri. Kalau menurut saya itu salah, ya tetap salah. Kalau menurut lo itu benar, ya itu menurut lo. Jangan salahkan diri orang lain, salah terus, seakan-akan kamu orang yang paling benar. Saya juga mengerti perasaan semua teknisi-teknisi di sini. Namun hargailah saya sebagai helper yang masih membutuhkan pelajaran, bukan gertakan. Kalau soal masalah berantem, jangankan lo, 10-nya lo, Yodi, dengerin, gua hajar lo tuh cupu, hanya ngomong di depan bos, nggak berani menghadapi sendiri, tapi mencari dukungan orang agar saling membenci saya dan saling memaki saya. Dan pagi hari ini Kamis tanggal 2, dia tidak mau lagi kerja bersama saya. Udah